Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas besar desain pengalaman pengguna dari kelompok 4 kelas SI 4309 dengan saya Khairunisa Nurklima dan teman saya Hasrinaldi Hasliman Harun, Hadi Nurdin Jayanto, dan Satria Adina Yoga. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadi Nurdin Jayanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutin.org. Apa sih rekrutin.org itu? Nah, rekrutin.org itu merupakan sebuah website yang berisikan informasi dan proses rekrutasi dari berbagai organisasi dan informasinya saling terintegrasi satu sama lain. Dan dengan website ini, proses rekrutasi dan penyebaran informasi kepada para mahasiswa menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efisien lagi. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya website rekrutin.org ini? Nah, banyak sekali mahasiswa yang bingung untuk mencari sumber informasi yang valid mengenai suatu organisasi. Nah, kemudian pihak organisasi pun cukup kebingungan untuk menyebarluaskan informasi. Nah, jika mereka mengadakan proses perekrutan anggota baru kepada mahasiswa yang mungkin tertarik untuk bergabung, karena untuk menyebarkan informasi butuh ada koneksi antara mungkin mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat atas agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, sedangkan dengan website ini kami bertujuan informasi itu cukup ditaruh di satu tempat saja sehingga para mahasiswa dapat mencari informasi dari satu website saja. Nah, solusi untuk latar belakang yang tadi adalah menjadikan web ini sebagai solusi dalam penyebaran informasi dari berbagai organisasi dan menjadikan proses rekrutasi menjadi lebih efisien, sehingga memudahkan para mahasiswa untuk mencari tahu mengenai organisasi yang mereka tuju. Nah, jadi jika mahasiswa ingin mencari tahu nih tentang organisasi apa sih ini, tentang organisasinya ngapain aja gitu. Apa aja nih jika tahap rekrutasinya saya tertarik buat gabung, apa aja nih tahapnya, dan untuk melakukan segala macam ini yang mengenai proses perekrutan cukup di website ini saja. Nah, siapa sih target sasaran kita? Nih, target sasaran kita itu mahasiswa dan juga organisasi yang ada di universitas. Nah, kita mentargetkan organisasi sebagai yang menyebarkan informasi dan mahasiswa sebagai pengguna yang akan mencari tahu sumber informasinya dari organisasi. Nah, strateginya agar mencapai target sasaran ini, kita itu bekerja sama dengan pihak universitas karena dengan bekerja sama di universitas itu kan terdapat banyak organisasi yang ada. Nah, jadi dengan adanya website ini diharapkan dapat mencapai target sasaran yang kami tuju itu dengan bekerja sama dengan pihak universitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai design thinking. Design thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Design thinking memvalidasi ide dengan lebih cepat dan berorientasi pada manusia. Dalam prosesnya, akan dilakukan banyak brainstorming ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga dapat memperbaiki permasalahan dengan lebih cepat. Untuk design thinking terdapat beberapa fase. Yang pertama adalah fase empathize, yang kedua adalah fase define, yang ketiga adalah fase ideate, yang keempat fase prototype, dan yang kelima adalah fase testing. Untuk fase yang pertama adalah fase empathize. Pada fase ini, dilakukan wawancara atau interview untuk mendapatkan feedback langsung di lapangan sehingga dapat diketahui permasalahan yang sebenarnya. Fase ini menitikberatkan pada apa yang dirasakan oleh user atau user-centered. Berikut adalah output yang dihasilkan dari fase empathize, yaitu user persona. Berikut adalah contoh user persona yang kami dapatkan dari hasil interview yang telah kami lakukan sebelumnya. Pada user persona ini terdapat beberapa poin, yaitu ada profile, needs, personality, dan pain points.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srin Alias Iman Harun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Di sini kita masuk ke fase define. Nah, fase define itu apa? Jadi fase define itu adalah dimana kita menentukan apa yang menjadi keinginan user berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan, yang kemudian menjadikannya insight untuk mendapatkan kejelasan tujuan dalam proses pemecahan masalah dan telah dilakukan penetapan masalah. Nah, untuk selanjutnya, di fase define itu terdapat problem statement. Nah, di sini bisa kita lihat problem statement itu di dalamnya terdapat ada problem, ada target audience, ada vision, ada strategi, ada goals, ada features. Nah, kita mulai dari yang pertama ada problems. Nah, problem yang kita miliki yaitu proses rekrutasi organisasi di kampus itu masih kurang efektif dalam memberikan wadah informasi terkait rekrutasi seperti link pengumpulan formulir dan informasi yang tidak satu tempat sehingga membingungkan para mahasiswa. Nah, target audiensnya itu kita menargetkan web recruiting ini kepada organisasi mahasiswa yang ada di Telkom University di jurusan Sistem Informasi dan kepada mahasiswanya agar bisa memudahkan mereka untuk masuk join ke organisasi dan lab yang ada. Nah, untuk selanjutnya ada vision. Kita mempunyai 3 visi di sini. Yang pertama itu untuk mengumpulkan informasi mengenai organisasi atau lab yang ada di kampus, khususnya yang ada di sistem informasi. Yang kedua, kita ini meningkatkan kesadaran pentingnya organisasi bagi para mahasiswa. Yang ketiga adalah memudahkan organisasi dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan dan perekrutan dalam organisasi. Yang keempat di sini tuh kita ada strategi. Strategi kita untuk mensukseskan recruiting.org ini ada 4. Yang pertama itu menjalin kerjasama dengan lab atau organisasi yang ada di sistem informasi. Yang kedua menciptakan website sebagai wadah informasi organisasi. Yang ketiga ada melakukan promosi melalui sosial media. Yang keempat ada bekerja sama dengan media partner yang ada di kampus. Nah, di sini yang kelima itu dari problem statement ada goals. Nah, goals dari recruiting.org ini ada 3. Yang pertama itu untuk memproses rekrutasi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada informasi mengenai organisasi lebih terjangkau bagi mahasiswa yang ada di sistem informasi. Yang ketiga itu ada rekrutasi dan informasi mengenai organisasi saling terintegrasi dengan baik. Nah, di sini pun ada fitur-fitur yang terdapat di dalam recruiting.org ini. Kita mempunyai beberapa fitur yang diantaranya adalah mahasiswa bisa meng-apply formulir, lalu bisa melihat jadwal wawancara, lalu bisa melihat reminder jadwal kegiatannya, terus ada akses online meeting untuk wawancaranya nanti, dan ada notifikasi lolos atau tidak dalam proses rekrutasinya. Lalu ada forum tanya jawab juga, ada profil organisasi, dan ada persyaratan rekrutasi, ada friends connection, dan juga ada podcast. Fase ideate. Pada fase ini atau tahap ini adalah tahap untuk menghasilkan ide-ide yang nantinya akan digunakan untuk pemecahan masalah. Ide-ide dalam proses brainstorming ditampung sebanyak-banyaknya untuk menemukan cara terbaik dalam pemecahan masalah. Pada fase ini yang pertama ada empathy map. Pada empathy map ini terdapat beberapa bagian yang ini kami dapatkan dari user yang bernama Muhammad Reski Ananda. Ada think and feel, yaitu apa yang dia pikirkan dan dia rasakan dalam rekrutin ini, yaitu dalam proses perekrutan ada kesulitan di dalam penggunaan sistem kelompok karena terkadang akan ada masalah dengan koordinasinya. Yang selanjutnya apa yang dia lihat dari recruiting.org ini yaitu website untuk memudahkan dalam pengkoordinasian antara organisasi dan calon anggota baru. Lalu apa yang dia dengar recruiting.org ini yaitu untuk memudahkan panitia dan organisasi dalam merekrut anggota baru. Lalu ada say and do, yaitu masukan dari user.
Lebih baik jika ditambahkan fitur reminder jadwal kegiatan agar bisa memantau semua kegiatan yang akan dilaksanakan supaya bisa efisien. Lalu ada pain atau kesulitan yang dirasakan yaitu dalam pengkoordinasian dari panitia. Gain yaitu kelebihan yang akan didapatkan yaitu proses rekrutasi menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu ada stakeholder map. Pada stakeholder map ini dilihat seberapa penting atau dampak yang akan diberikan dari user terhadap website Recruiting ini. Ada keep satisfied, ada minimum effort, dan keep informed. Lalu ada manage closely. Untuk manage closely atau work together ini ya kami pilih karena mereka user-user ini adalah anggota dari lab atau organisasi yang bisa kita ajak kerjasama untuk membangun web ini bersama. Lalu ada storyboard. Pada storyboard ini seperti penggambaran cerita dari recruiting.org. Bisa dilihat dari awal ada cerita orang yang ingin cari tahu informasi mengenai rekrutasi, lalu diberitahukan informasinya bahwa ada recruiting.org. Dijelaskan bahwa di Recruiting ini membuat proses rekrutasi menjadi lebih terintegrasi, menjadi efisien. Lalu ada informasi-informasi terkait dengan organisasi dan lainnya dalam Recruiting. Juga menjelaskan informasi job desk. Terdapat fitur-fitur seperti notifikasi, jadwal, dan ada juga fitur tanya jawab dalam recruiting.org yang dijelaskan dalam storyboard ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan kepada fase prototype. Nah, pada tahap ini dihasilkan produk versi sederhana yang nantinya akan dapat diujikan untuk menyelidiki solusi terkait permasalahan. Ketika terdapat masukan dari user, maka akan dilakukan perbaikan pada prototype sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan keinginan user dan dapat memecahkan masalah. Jadi prototype ini kita membuat prototipenya dulu, lalu kita memberikan kepada user dan user memberikan tanggapannya. Nah, di sini bisa dilihat brainstorming kami dari kelompok SCP-309. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Di sini ada problem statement-nya. Lalu di sini ada brainstorming individually. Jadi di sini tuh kita memberikan ide-ide kita terhadap fitur-fitur yang nantinya akan dimasukkan ke dalam recruiting.org. Di sini bisa dilihat yang warna ini tuh ada fitur yang pertama adalah informasi lengkap mengenai organisasi, ada pembagian fitur yang bisa menghubungkan kepada pengurus organisasi, dan fitur-fitur lainnya yang ada di sini. Dan di sini pun kita melakukan voting terhadap fitur mana yang menurut kami itu yang paling bisa dimasukkan kepada recruiting.org. Di sini yang pertama itu ada yang menyediakan fitur reminder untuk segala proses rekrutasi dari organisasi yang dituju. Lalu dan voting-voting lainnya terhadap fitur-fitur yang akan diadakan. Nah, lalu di sini kita pun memasukkan fitur-fiturnya dan memasukkan pendapat kami tentang fitur-fitur yang ada di dalam situ. Nah, di sini kita melakukan skala prioritas di mana fitur-fitur yang mempunyai risk yang tinggi tetapi mempunyai high impact juga, atau mempunyai low risk dan low impact, atau high risk low impact, ataupun low risk dan high impact. Nah, di sini ada sketch prototype kita yang dari awal kita buat dari kertas dahulu, dari pulpen. Bisa dilihat di sini ada login page-nya seperti ini. Lalu ada home page-nya juga. Lalu ada profil organisasi page-nya, ada rekrutasi page-nya. Dan di sini juga ada user profile page-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prototype di web recruiting.org ini bekerja. Kita mulai dari prototype awal saja. Nah, ini adalah login page dari recruiting.org, di mana kita bisa memasukkan username dan password jika kita sudah punya akunnya.
Kita juga bisa login sebagai mahasiswa yang ingin masuk organisasi, dan juga kita bisa masuk sebagai organisasi yang nanti kita bisa seleksi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar ke organisasi kita. Kita bisa pencet login saja, nanti kita memasukkan email dan password login, ataupun jika kita masih belum mempunyai akunnya, kita bisa melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Kita bisa memasukkan email address, password, dan confirm password. Nanti setelah itu kita akan membuat sebagai mahasiswa. Nah, inilah adalah homepage yang ada di recruiting.org ini, dimana kita bisa melihat pengumuman organisasi yang sedang melakukan open recruitment. Di sini ada Alek Negari, di sini ada Paskibra, di sini ada Riset Group, di sini ada rekrutasi KDR. Nah, misal kita ingin mendaftar ke rekrutasi Paskibra dan kita masuk ke Paskibra ini, kita memencet profil organisasi. Nah, di mana kita bisa melihat profil organisasi ini, kita melihat deskripsi apa sih sebenarnya organisasi itu gitu. Dengan deskripsinya ada di bawah dan foto-fotonya ada di atas. Lalu kita juga bisa melihat struktur organisasinya yang ada di organisasi itu. Dari bisa pelindungnya siapa, pembinanya siapa, ketuanya siapa, dan bendaharanya siapa. Dan kita juga bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu. Jadi kita tuh sebelum melakukan join kepada organisasi itu, kita bisa tahu kegiatan apa yang dilakukan organisasi itu. Dan juga kita bisa lihat lomba-lomba yang diikuti oleh organisasi yang kita ikuti. Misal kita mengikuti Paskibra, maka akan ada lomba-lomba seperti ini. Dan juga kita bisa melihat daftar anggotanya. Misal kita ingin melihat divisi kepelatihan, siapa saja anggotanya, misal terus divisi yang lainnya. Dan juga di sini kita bisa lihat pelatihan keanggotaan organisasinya. Di sini ada pelaksanaan apa dan pelatihannya apa. Setelah itu kita kembali ke sini, dan misal kita ingin masuk ke Paskibra ini, kita bisa mendaftarnya dengan memencet gambarnya atau tahapan rekrutasinya. Kita bisa dilihat di sebelah kiri ada kualifikasi pendaftaran anggota Paskibra. Bisa dilihat di sini persyaratannya ada angkatan 15 dan bla 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 bla. Dan setelah itu di sebelah kanan kita bisa melihat ada forum, ada chat, dan ada kontak. Di forum kita bisa melakukan diskusi bagaimana sih organisasi ini bekerja atau menanyakan apapun kepada organisasinya. Dan di chat atau kontak kita bisa menanyakan kepada orang yang ada di organisasi itu secara langsung bagaimana organisasi itu bekerja atau pertanyaan apa saja yang kalian ingin tanyakan. Nah, setelah itu di sebelah kanan bawah juga ada deadline pendaftaran, di mana itu adalah kapan terakhir kali kita bisa mensubmit pendaftaran kepada organisasi yang kita akan tuju. Setelah kita melakukan pendaftarannya, nah di sini di sebelah kiri nih ada profil kita, nama, NIM, dan kelas. Nanti kita bisa edit profil, memasukkan foto kita, dan memasukkan alamat dan yang lainnya, seperti nomor telepon dan yang lainnya juga. Setelah itu di sebelah kanan ada daftar persyaratan. Nanti setiap organisasi itu akan mengeluarkan daftar-daftar apa saja persyaratan yang bisa diberikan dari mahasiswa sebagai syarat untuk masuk pada organisasi itu. Maka kita bisa melakukan edit, nanti kita bisa orang itu bisa menguploadnya, dan KSM juga bisa menguploadnya, pas foto diupload, dan motivation letter juga bisa diupload, dan yang lainnya juga. Jika sudah seperti ini, maka si mahasiswa itu bisa mensubmit, dan si hasil submitannya ini akan diberikan kepada organisasi yang dituju dan akan diproses oleh mereka. Dan orang mahasiswa yang menunggu ini bisa tinggal menunggu saja pengumuman yang ada di organisasi ini. Jika sudah, kita bisa melakukan logout di sebelah kanan atas. Dan itu dia akhirnya. Mungkin sekian dari demo program prototype yang ada di recruiting.org. Terima kasih.
Ya, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fase testing. Nah, di fase testing ini dilakukan pengujian terhadap produk prototipe yang telah kami buat. Nah, ketika terdapat kekurangan pada produk, maka akan dilakukan evaluasi sehingga produk yang dapat diperbaiki dan didapatkan produk yang telah mengalami penyempurnaan dan telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, pada fase testing ini kami menggunakan tes skenario di dalam maze.design. Nah, website ini apa sih? Nah, website ini kita itu memberikan tes skenario untuk user agar user itu dapat menjalankan program kami ini dengan baik. Nah, sehingga dengan user menggunakannya sesuai tes skenario, jadi kami suruh untuk membuka halaman bagian ini, user jadi dapat mengetahui fungsi-fungsi dari setiap halaman yang ada. Nah, setelah itu kami menanyakan feedback dari mereka, para user. Nah, feedbacknya ini berbentuk capture grid yang terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu hal yang paling dia suka dari website kita, hal yang menurut mereka itu bisa ditingkatkan lagi, dan yang ketiga itu hal yang mereka itu tidak mengerti dan juga ada ide baru nggak sih dari mereka. Nah, dengan mengumpulkan keempat ide ini, diharapkan kami itu dapat menyempurnakan kembali website yang telah kami miliki. Nah, setelah itu kesimpulan dari final project kami ini, proses rekrutasi itu masih belum terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, sehingga membuat mahasiswa terkadang merasa kebingungan atau sulit untuk mendapatkan informasi secara tepat dan mengikuti proses rekrutasi dengan mudah. Nah, karena proses yang masih belum efisien dan terintegrasi dengan lengkap, maka kami menawarkan solusi dengan Rekrutin.org, sehingga proses penyebaran informasi seputar rekrutasi hingga informasi lengkap mengenai suatu organisasi dan juga proses organisasi akan dapat dilakukan dengan lebih efisien lagi karena sudah terintegrasi dan mahasiswa juga akan lebih mudah dalam memperoleh informasi. Nah, sekian presentasi final project dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.